Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Wah, kita dapat kabar terbaru. Roy Suryo setelah ditetapkan jadi tersangka mendadak sakit. Wah, kita bahas ini ya supaya tidak salah paham. Dan kali ini juga kita membahas terkait keretakan Roy Suryo CS dengan TPUA. Ini dimulai dengan laporan Pak Jokowi terhadap mereka, pencemaran nama baik, dan mereka mulai saling serang, saling sikut, tidak mau terlibat satu sama lain. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Jadi alasannya kalau sakit, siapapun yang sakit pasti tidak boleh diperiksa. Ada pertanyaan, Anda sehat jasmani dan rohani, maka kalau dijawab sehat, maka baru diperiksa. Di SPDP juga teman-teman sudah pada dapat ya. Saya juga di panggilan saya di situ ada yang terduga pelakunya, yang diduga melakukan, udah di publik juga yang 12 orang itu. Terlapor maksudnya? Enggak, terduga pelaku yang diduga dilakukan oleh 1212. Siapa? Mas Roy. Ini sebelah ya? Iya, beliau juga udah tahu, ini publik juga udah itu. Rismon, ya, Tifa, Kurnia, terus Fadila, Egi, Michael, Abraham Samad. Lupa aku. Ya, pokoknya jumlahnya 12. Iya. Oke, dan itu semuanya akan jadi tersangka? Nah, itu penyidik yang bisa itu kan. Tapi panggilan di saya diduga dilakukan oleh orang-orang itu. Kemudian saya ditanyakan satu persatu orang-orang itu, kenal tidak, kenal tidak, kenal tidak. Lalu? Iya, berarti nanti kalau dalam proses penyidikan ini ternyata bukti mencukupi untuk menetapkan orang-orang itu tadi menjadi tersangka, maka akan jadi tersangka lah itu. Oke. Mekanisme penyidikan biasa saja. Oke, kalau artinya sampai dengan sekarang berarti artinya kalau tadi Bang Freddy bilang ini, Anda yakin nggak kalau misalnya Mas Roy ini akan ditetapkan sebagai tersangka? Nah, saya tidak ingin mendahului, tapi memang ada beberapa Ya bagus nama. ya, tidak mau mendahului. Saya melihat memang ada nama Mas Roy. Hanya saya tidak ingin mendahului karena tentu harus memenuhi unsur dan sebagainya. Biarlah nanti penyidik yang menyampaikan, karena itu domain penyidik. Diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah sejumlah asisten dan kuasa hukum. Diduga Roy Suryo kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Mantan Menpora Roy Suryo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Subdit Sider Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo keluar dengan menggunakan kursi roda Ini dia ya, oleh yang asisten dibilang dan mendadak kuasa hukum sakit. untuk menuju mobil. Menurut salah satu tim kuasa hukum, Roy Suryo diduga kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Ini saatnya kita jernih melihat isu ijazah palsu ini sudah terlalu lama dipelintir, dijadikan komoditas politik dan digunakan untuk memecah belah. Tapi sekarang terbukti, kebohongan itu tidak kuat menahan waktu. Ketika mereka saling membongkar, saling berlepas diri, saat itulah rakyat harus buka mata. Perjuangan yang dibangun di atas fitnah akan hancur oleh aibnya sendiri. Dan jangan salah, kehancuran TPUA ini bukan karena tekanan dari luar, bukan karena Jokowi, tapi karena mereka sendiri yang menyalakan api kebencian, lalu terbakar oleh nyalaannya sendiri. Egy Sujana sekarang tidak lagi berada di garis depan, bahkan mungkin sudah bukan bagian dari barisan. Dan para pendukungnya harus menerima kenyataan, The Godfather, mereka ternyata tidak lebih dari aktor utama yang memilih keluar panggung saat babak terakhir dimulai. Sementara Roy Suryo dan Rismon ditinggalkan berdarah-darah, Egy memilih bersembunyi di balik kalimat-kalimat hukum yang rapi, tapi penuh tanda tanya. Dan hari ini kita catat satu persatu. Siapa yang teguh, siapa yang kabur. Siapa yang konsisten, siapa yang pura-pura lupa. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh teriak. Ia menang sendirian. Dan kebohongan akan roboh oleh aibnya sendiri. Sekarang kita bicara soal konsekuensi. Kalau Egy Sujana merasa aman karena sudah tidak aktif selama 2 bulan, maka pertanyaannya sederhana.
Apakah kebohongan bisa kedaluarsa hanya karena pelakunya diam? Hukum tidak bekerja berdasarkan durasi diam seseorang. Kalau Anda ikut menyebar, ikut mendorong, ikut menggiring opini, maka Anda bagian dari konstruksi fitnah itu. Dan hukum punya memori panjang. Ia tidak lupa, hanya menunggu waktu. Roy Suryo dan Rismond mungkin sedang merasakan panasnya panggilan penyidik. Tapi publik juga bertanya, kenapa yang paling lantang dulu justru sekarang paling bungkam? Kenapa tokoh sebesar Egy Sujana tiba-tiba tidak tahu menahu? Jawabannya cuma satu, karena kebenaran mulai membuka kedok mereka satu persatu. Publik harus sadar, isu ijazah palsu Jokowi ini bukan soal akademik. Ini bukan soal transkrip nilai. Ini soal politik murahan yang dijajakan berkali-kali demi mengguncang legitimasi. Dan sekarang kita tahu, siapa yang sebenarnya tidak punya integritas? Bukan Jokowi, tapi orang-orang yang menjadikan fitnah sebagai alat perjuangan. Karena kalau Anda benar, Anda akan berdiri sampai akhir. Tapi kalau Anda salah, Anda akan kabur, seperti yang sekarang kita lihat sendiri. Kita tidak butuh saksi ahli yang rumit untuk menilai siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Cukup lihat siapa yang berdiri saat badai datang dan siapa yang sibuk menyelamatkan diri sambil menyeret kawan-kawannya. Lucu memang. Dulu mereka bilang, kami membela agama. Sekarang malah bilang, saya tidak ada kaitan hukum. Dulu teriak jihad intelektual. Sekarang sibuk klarifikasi di kantor polisi. Istiqamah yang selektif. Perjuangan yang transaksional. Maka untuk rakyat Indonesia, ini waktunya buka mata. Jangan percaya pada narasi yang dibungkus agama, tapi isinya dusta. Jangan terpancing pada semangat perlawanan yang ujungnya hanya kepentingan segelintir orang. Tegakkan logika, jangan tenggelam dalam euforia kebencian. Karena kalau kita biarkan kebohongan menang hari ini, maka esok akan lebih banyak lagi yang mencoba mencuri kepercayaan publik dengan fitnah yang serupa. Akhir dari kisah ini sederhana. Kebenaran tidak butuh panggung. Ia tidak butuh backing. Ia berdiri sendiri. Lepas dari penjara, dia kembali dinyatakan bersalah juga terkait kasus Jokowi sehingga harus masuk penjara lagi selama 4 tahun. Dia sekarang berada dalam status pembebasan bersyarat karena dia mengajukan pengajuan kembali PK ke Mahkamah Agung. PK adalah upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi dia dibebaskan tapi harus menjaga kata-kata dan tindakannya. Dalam hal ini logisnya sih dia itu kan harusnya berhati-hati. Jangan sampai MA memutuskan dia harus kembali ke penjara. Ini yang tidak terjadi pada Bambang. Dia malah muncul di berbagai podcast untuk mengulang tuduhannya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Pada 23 September yang lalu, Bambang tampil sebagai narasumber dalam podcast kanal Forum Keadilan TV di YouTube. Judul podcastnya sensasional. Bambang Tri, Jokowi, saya sudah bebas kok tetap disakiti. Sampai naskah ini dibuat, video podcast itu sudah ditonton 200.000 kali. Di awal podcast, Bambang menjelaskan kenapa dia mengulik kehidupan Jokowi. Ada 2 alasan yang dia sampaikan. Pertama, Bambang mengaku sebagai pendukung Prabowo dalam Pilpres 2014 dan dia tidak terima Prabowo diserang dengan cara barbar oleh pendukung Jokowi. Ketika itu dia marah karena serangan demi serangan yang dialamatkan ke Prabowo oleh tim Jokowi. Salah satu serangan yang dia sebut adalah Prabowo dianggap tidak punya alat kelamin. Gimana mau jadi presiden? Burung aja nggak punya, kata Bambang mengutip serangan itu. Dia merasa serangan semacam itu sangat tidak pantas. Karena itulah dia berusaha membalas dengan mempelajari rahasia-rahasia di belakang kehidupan Jokowi. Kedua, dia sebal dengan buku yang berjudul Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Sujiatmi adalah perempuan yang mengaku sebagai ibunda Jokowi. Bambang bilang, dia heran mengapa ibunya Jokowi membuat buku itu. Dari sinilah muncul dorongan dalam dirinya untuk mengulik siapa keluarga Jokowi. Dari investigasi yang dia lakukan, dia menemukan fakta mengejutkan bahwa Jokowi itu sebenarnya putra dari tokoh komunis. Dia juga menemukan bahwa ibunda Jokowi bukanlah Sujiatmi, melainkan seorang aktivis PKI lainnya. Bambang sih tidak cukup definitif menjelaskan siapa ayah Jokowi. Tapi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah seorang pria bernama Heru Purnomo. Heru adalah kader PKI yang pernah ditahan di penjara Nusa Kambangan setelah peristiwa 1965. Dia juga adalah kakak dari Wijanto, supir tokoh terkemuka PKI DN Aidit.
Kemungkinan kedua, Jokowi adalah putra dari Aidit sendiri. Jadi ceritanya, Bambang mendapat cerita dari seorang perempuan yang mendatangi Uskup Agung Semarang pasca peristiwa 1965, Uskup Puja Sumarta. Perempuan itu datang dalam keadaan hamil. Perempuan itu mengaku istri DN Aidit. Dia minta dirinya untuk dibaptis. Pasca peristiwa 1965, setiap orang yang terindikasi PKI diwajibkan memilih agama yang diakui. Nah, perempuan itu ingin dibaptis, tapi Uskup Puja Sumarta bilang agar dia kembali lagi setelah melahirkan. Setelah melahirkan, perempuan itu memang kembali lagi dengan anak laki-laki bernama Joko Widodo. Bambang mengaku dia belum mengonfirmasi kebenaran cerita itu ke Uskup Puja Sumarta. Pada saat waktu yang dijanjikan, Uskup Puja Sumarta sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Walau belum mendapat konfirmasi dari Uskup Puja Sumarta, Bambang tetap menggunakan cerita yang didengarnya itu tentang sosok Jokowi. Bambang juga tak percaya ibunda Jokowi adalah Sujiatmi, walau dia tetap mengakui Sujiatmi adalah anggota gerakan sayap perempuan PKI Gerwani. Ibunda Jokowi ya istri DN Aidit tadi. Kisah-kisah itu diungkapkan Bambang ke dalam bukunya Jokowi Undercover. Akibatnya dia diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016. Penyidik menyebut buku itu tidak mempunyai sumber yang jelas terkait referensi. Karena bukunya itu, Bambang diajukan ke pengadilan dan divonis penjara selama 3 tahun pada Mei 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Dia dinyatakan terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian serta permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan secara berlanjut. Bambang mendapatkan pembebasan bersyarat pada Juli 2019. Setelah bebas dari penjara pada 3 Oktober 2022, Bambang menggugat penggunaan ijazah palsu Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi hanya dalam 10 hari, pada 13 Oktober 2022, Bambang ditangkap terkait ujaran kebencian dan penistaan agama yang disampaikan dalam kanal YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam konten Gus Nur tersebut, Bambang tidak hanya menyebarkan informasi bahwa ijazah Jokowi palsu, tapi juga diminta Gus Nur untuk melakukan sumpah mubahalah guna meyakinkan penonton bahwa informasinya itu benar. Aksi dua orang itu berbuntut panjang. Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pada Oktober 2022, Bambang ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan dan langsung ditetapkan sebagai tersangka bersama Gus Nur. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang, walau setelah pengajuan kasasi, hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun. Bambang Tri telah menjalani masa tahanan selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Alasan dia menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu itu sendiri menarik. Dia menyimpulkan Jokowi berbohong soal pendidikannya di UGM karena Bambang mendapatkan cerita dari seorang pejabat pemerintah yang pernah bersekolah bersama Jokowi ketika di SMP. Salahnya, kata Bambang, pejabat itu baru masuk ke UGM pada 1981, sementara Jokowi masuk ke UGM pada 1980. Bambang menyimpulkan Jokowi pasti bohong. Saya memang menyarikan cerita Bambang secara cepat saja ya, tapi Anda tentunya bisa lihat bagaimana lemahnya tuduhan yang dibangun Bambang. Dari paparannya soal asal-usul Jokowi itu saja, kita bisa melihat Bambang hidup di dalam fantasinya sendiri. Dan fantasinya itu jauh dari realitas. Bayangkan saja, dia bisa menyimpulkan bahwa Jokowi adalah putra tokoh komunis hanya berdasarkan sebuah cerita yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Begitu juga Bambang menganggap Jokowi tak mungkin adalah mahasiswa UGM angkatan 80 hanya karena ada kenalan seangkatan SMP-nya baru masuk UGM pada 1981. Saya sendiri lahir pada 1961 sama dengan tahun kelahiran Jokowi. Dan saya juga masuk UI pada 1980, seangkatan dengan Jokowi. Jadi kalau mau dipersoalkan, sangat mungkin justru ada sesuatu yang menyebabkan teman seangkatan SMP-nya itu baru masuk UGM pada tahun 1981.
Sebelum Bambang menulis buku tentang Jokowi, sudah banyak penulis ternama yang menulis biografi Jokowi. Di antaranya Jokowi Dulu, Kini dan Nanti yang ditulis Wijiono Wasis dan diterbitkan pada 2018. Kemudian Jokowi, Kisah Perjuangan dan Inspirasi yang ditulis Pulo Ali Fahmi dan diterbitkan pada 2019. Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana yang ditulis Ahmad Ramdon dan diterbitkan pada 2018. Dan terakhir Jokowi Menuju Cahaya ditulis Albertine Endah yang terbit 2019. Dalam buku-buku itu dipaparkan secara gamblang asal-usul Jokowi, orang tuanya, perjalanan hidupnya, termasuk jenjang pendidikannya. Dan dalam buku-buku itu tidak ditemukan informasi seperti yang ditulis Bambang dalam bukunya. Begitu juga informasi soal ibunya Jokowi, Sujiatmi. Informasi cukup lengkap tentang Sujiatmi bisa kita baca dalam buku berjudul Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi yang disinggung Bambang dalam podcast. Buku itu ditulis Christine Samah, mantan wartawan dan penulis sejumlah buku yang diantaranya adalah buku biografi. Buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada April 2014 itu mengulas cukup lengkap informasi Sujiatmi dan hubungannya terutama dengan anaknya yang bernama Jokowi. Jadi bisa dibilang tuduhan-tuduhan Bambang hampir seluruhnya tak berdasar. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.